Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Melawati. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifin tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan update video-video aku yang selanjutnya. Sekarang aku ingin membahas apa sih perbedaannya antara metode pembelajaran discovery dan inquiry. Nah, jadi yang aku ingin ceritakan adalah beberapa waktu yang lalu aku pernah belajar dan aku merasa bingung kok discovery sama inquiry mirip-mirip aja ya gitu. Jadi hari ini aku akan bahas bagaimana caranya mengidentifikasi ini termasuk discovery atau inquiry sih gitu. Sebelum meranjak ke pembahasan dua hal tersebut, mau jelasin dulu nih. Jadi metode pembelajaran inquiry dan discovery adalah dua-duanya termasuk ke dalam metode pembelajaran saintifik. Di mana metode pembelajaran saintifik itu yang kita ketahui yaitu memiliki 5 langkah, yaitu pertama proses mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menalar, dan yang kelima mengkomunikasikan. Nah, berarti metode pembelajaran inquiry dan discovery juga harus memiliki 5 langkah tersebut. Dan 5 langkah tersebut ketika diaplikasikan ke dalam dua metode pembelajaran discovery atau inquiry, ada beberapa hal yang membedakan. Next, kita ke perbedaannya ya. Jadi, pada tahap proses mengamati di metode pembelajaran discovery adalah memberikan stimulasi dan pertanyaan, di mana yang memberikan stimulasi dan pertanyaan ini adalah guru. Nah, guru di situ memberikan stimulusnya berupa video atau fenomena-fenomena yang sedang trending topik saat ini gitu, sehingga memunculkan pertanyaan, dan itu adalah proses mengamati pada metode pembelajaran discovery. Next, sekarang kita cari bedanya dengan metode pembelajaran inquiry pada tahap mengamati. Nah, di tahap mengamati ini, metode pembelajaran inquiry itu lebih menekankan kepada orientasi terkait permasalahan-permasalahan yang akan dibahas gitu ya. Nah, jadi dalam orientasi ini, pada model pembelajaran inquiry, guru memberikan pengarahan-pengarahan terkait nanti masalah yang akan dibahas, masalah yang akan dipecahkan oleh siswa gitu. Nah, titik perbedaannya lagi di pada tahap orientasi ini, guru tidak memberikan pertanyaan, melainkan nanti di tahap berikutnya siswa sendiri yang akan mencari pertanyaannya gitu ya. Oke, next ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua di metode saintifik adalah menanya. Nah, proses menanya ini pada metode pembelajaran discovery yaitu melakukan identifikasi masalah. Nah, jadi dalam mengidentifikasi masalah ini, siswa mencari identifikasi masalah apa saja yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh ibu atau bapak gurunya gitu. Dari pertanyaan tersebut, sehingga siswa menentukan beberapa identifikasi masalah yang mereka tentukan gitu. Nah, kemudian untuk proses menanya pada metode pembelajaran inquiry berbeda lagi nih teman-teman. Nah, di proses pembelajaran inquiry itu siswa tidak mengembangkan identifikasi masalah dari yang guru tanyakan. Tetapi di sini karena guru tidak memberikan pertanyaan, maka siswa sendiri yang mencari pertanyaannya. Itu bedanya ya. Nah, jadi siswa sebisa mungkin, sekreatif mungkin, mereka berpikir lebih ilmiah, mencari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas begitu. Nah, di sini di metode menanya pada pembelajaran inquiry, siswa merumuskan hipotesis gitu ya. Nah, jadi selain mereka menentukan pertanyaan apa yang ingin mereka tanyakan pada proses permasalahan di metode pembelajaran inquiry ini, mereka juga menetapkan hipotesisnya gitu, merumuskan hipotesisnya. Nah, di situ dilakukan oleh siswa gitu. Kita next ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga pada metode pembelajaran ilmiah atau metode saintifik yaitu mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini jika kita alihkan
ke metode pembelajaran discovery, maka di sana ada proses mencari data dan informasi dari sumber-sumber yang berkaitan pada masalah tersebut, gitu ya. Nah, di sini siswa juga harus aktif untuk mengolah informasi tersebut sedemikian rupa sehingga informasinya menjadi lebih sesuai dengan apa yang mereka cari tahu, gitu. Nah, kemudian perbedaannya untuk di proses inquiry ini mengumpulkan data oleh siswa. Nah, siswa di sini mencari informasinya lebih secara penyelidikan seperti itu ya, untuk membuktikan nanti hipotesis mereka itu benar atau enggak, gitu. Next ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat di metode scientific yaitu menalar atau mengasosiasi ya. Nah, dalam proses menalar ini bahwa kalau kita alihkan ke metode pembelajaran discovery, di situ ada siswa membuktikan atau memverifikasi. Artinya mencari kesesuaian apakah data-data yang sudah mereka olah tersebut, yang sudah mereka peroleh sesuai dengan identifikasi masalah yang telah mereka temukan di langkah yang kedua, gitu ya. Nah, kemudian kita alihkan lagi ke metode pembelajaran inquiry, bahwa pada metode pembelajaran inquiry ini di tahap menalar yaitu menguji hipotesis. Nah, jadi mereka kan sudah menentukan hipotesis tuh di langkah yang kedua, di langkah menanya. Maka sekarang saatnya mereka menguji hipotesisnya benar atau salah, gitu ya. Nah, karena kan kalau misalnya kita merumuskan hipotesis, maka harus ada uji hipotesis juga, gitu ya. Oke. Oh iya, saya lupa tadi di langkah menalar pada proses pembelajaran metode pembelajaran discovery itu siswa juga harus menyimpulkan ya. Proses menyimpulkannya ada di proses menalar di situ ya. Sehingga selain mereka melihat kesesuaian antara hasil data yang mereka peroleh dengan identifikasi masalah yang mereka temukan, mereka juga harus menyimpulkan apa hasil yang mereka dapatkan, gitu ya, teman-teman. Next ke tahap yang kelima, yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini pada tahap scientific itu tahap paling terakhir, dimana artinya siswa akan menyampaikan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, gitu. Biasanya sih double antara tulisan dan lisan, gitu. Tulisan itu dalam bentuk laporannya, kemudian kalau lisan itu dalam bentuk presentasinya, gitu ya. Nah, pada tahap yang kelima ini kita alihkan ke metode pembelajaran discovery. Di sini siswa menyimpulkan atau mengkomunikasikan hasil kesimpulan yang telah diperoleh pada tahap keempat, yaitu dikomunikasikan kepada biasanya teman-teman satu kelasnya dan gurunya. Di situ bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk lisan atau tulisan, gitu ya. Kemudian sama juga di metode pembelajaran inquiry, pada proses mengkomunikasikan ini mereka sama-sama menyampaikan hasil dari proses pembelajaran, yaitu menjelaskan bagaimana rumusan masalah dan rumusan hipotesisnya itu terkait dengan masalah yang mereka yang telah pelajari, masalah yang telah mereka pelajari, gitu ya. Kok ngomong belibet banget gitu ya? Maaf ya. Di tahap yang kelima ini sama-sama keduanya itu mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan ya teman-teman. Jadi kita next ulang lagi, kita review lagi nih yang telah aku jelasin tadi ya teman-teman. Yang paling membedakan itu menurut aku di langkah yang pertama, dimana di langkah mengamati ini, kalau di discovery itu memberikan stimulasi atau stimulus dan pertanyaan gurunya. Nah, di inquiry ini gurunya memberikan orientasi terhadap masalah, gitu. Nah, di langkah yang kedua yang paling membedakan itu, langkah kedua itu menanya ya teman-teman,
di langkah yang kedua itu pada metode pembelajaran discovery ini adanya identifikasi masalah. Nah, kalau di inquiry di sini merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis gitu ya. Nah, jadi kalau di discovery itu siswanya yang mengidentifikasi masalah dan di inquiry siswa merumuskan masalah serta merumuskan hipotesis gitu. Nah, jadi di sini siswa yang di metode pembelajaran inquiry siswa yang mencari pertanyaan sendiri ya. Bedanya sama discovery itu gitu. Di langkah yang ketiga, mereka sama-sama mengumpulkan informasi atau mengolah data. Yang keempat, metode menalar, yaitu bedanya kalau di discovery itu memverifikasi atau membuktikan itu atau memverifikasi ya. Kemudian kalau di inquiry itu menguji hipotesis dan menyimpulkan, itu bedanya ya. Nah, yang mengkomunikasikan ini sama, dua-duanya adalah menyampaikan hasil dari proses pembelajaran yang telah mereka lakukan gitu teman-teman. Oh iya, dari apa yang aku jelaskan ini aku peroleh dari berbagai sumber. Salah satunya itu dari sumber di grup CPNS ya, grup CPNS untuk SKB pedagogi gitu ya teman-teman. Nah, jadi maaf ya teman-teman kalau misalnya apa yang aku jelaskan ini masih membingungkan atau belebet-belebet, nanti teman-teman cari lagi di pembahasan yang lainnya, oke? Nah, aku juga mau infoin bahwa kalau misalnya kita pada proses pembelajaran, kalau kita mau belajar itu ya nggak usah langsung banyak gitu teman-teman, dikit-dikit tapi yang penting kita paham gitu. Nah, aku dengan cara mengkomunikasikannya lagi dengan cara membuat channel YouTube ini, sekaligus aku belajar untuk SKB di tahun 2020 ini. Aku lolos di tes SKD CPNS tahap pertama. Nah, ini aku lagi proses belajar untuk ikut SKB nanti, yang nggak tahu ya kapan akan dilaksanakan. Kalau kata Panselna sih dengar-dengar katanya di bulan Agustus September ya, semoga aja ya teman-teman. Nah, semoga aja yang kita bisa mengikuti tes SKB dengan lancar dan segera dijauhkan dari pandemi virus corona ini ya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah mendengarkan serta memperhatikan video yang telah aku buat. Dan jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifin loncengnya untuk mengupdate video-video aku yang akan aku upload berikutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.